Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan-tahapan penerapan Good Corporate Governance. Perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan itu sendiri. Karena untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh unsur di perusahaan. Nah, adapun tahapan persiapan Good Corporate Governance, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua ada tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ketiga tahapan ini harus kita lalui untuk melakukan persiapan Good Corporate Governance. Sebelum saya lanjut pada tahapan pertama, yaitu tahapan persiapan Good Corporate Governance, di sini saya akan introduction terlebih dahulu mengenai Good Corporate Governance itu sendiri. Tujuan utama perusahaan kita adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi para pemegang saham. Nah, nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri, terutama kinerja keuangan. Persepsi pelaku pasar saham atas rasio-rasio keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu terpenting naik turunnya harga saham perusahaan. Harga saham inilah yang menjadi komponen pokok dalam penetapan nilai perusahaan. Untuk itulah pentingnya keharmonisan dari para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan nilai perusahaan dengan menjaga peranan dan fungsinya masing-masing. Kenapa setiap pemangku kepentingan harus menciptakan pola hubungan yang kondusif dalam meningkatkan nilai perusahaan? Karena pemegang saham, kreditor, dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham akan cenderung memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan. Kreditor sendiri di sisi lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan dalam perusahaan dengan jaminan, juga melalui kebijakan pengawasan yang begitu ketat. Manajer juga memiliki dorongan untuk mengejar target-target pengelolaan perusahaan sesuai dengan harapan yang mereka kehendaki. Untuk itulah, maka tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Nah, hubungan yang kondusif antara stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka yang panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan yang tentunya kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Next, selanjutnya yaitu tahapan persiapan. Dalam tahap persiapan ini terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama awareness building. Awareness building merupakan langkah pertama dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya good corporate governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Langkah yang kedua yaitu good corporate governance assessment, yang dimana yaitu upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan good corporate governance saat ini. Yang terakhir yaitu ada good corporate governance manual building, yang dimana itu adalah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate Governance dapat disusun.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan saya di awal tadi, maka untuk itu kami buat proposal seminar guna persiapan Good Corporate Governance perusahaan ini. Berikut ini adalah proposal yang sudah kami buat mengenai seminar dan workshop PTJS Jakarta. Nah, apa sih penerapan atau manfaat yang akan diberikan terkait dengan seminar dan workshop ini? Di sini ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak stakeholder. Dan yang terakhir adalah meningkatkan reputasi dari citra perusahaan itu sendiri. Untuk itulah kami melakukan seminar atau workshop dengan tema Good Corporate Governance, kunci keberhasilan di PT JS Jakarta. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proposal seminar dan workshop pada perusahaan kami, yang dimana di sini adalah kami merinci yaitu jenis kegiatannya, yaitu yang pertama presentasi pada ahli Good Corporate Governance itu sendiri, yang dimana di sini kami akan mengundang Direktur Utama dari PT Sri Rejeki Isman, yaitu di sini kita bisa lihat Sinta Kaniawati. Kemudian topik pembahasan yang akan beliau bahas yaitu mengenai pengantar Good Corporate Governance itu sendiri, yaitu ada juga prinsip-prinsip Good Corporate Governance, ada juga implementasi Good Corporate Governance di perusahaan, dan manfaat penerapan Good Corporate Governance. Selain itu, narasumber juga akan menjelaskan mengenai perbandingan Good Corporate Governance yang perusahaan ia terapkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Next, yang kedua ada tahapan implementasi. Pada tahap implementasi terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, 3 tahapan tersebut di sini saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu sosialisasi. Penanggung jawab sosialisasi GCG adalah Dewan Komisaris atau Komite GCG itu sendiri. Pelaksanaan sosialisasi GCG dapat berupa tim khusus yang dibentuk oleh perusahaan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi, yang berupa penilaian implementasi GCG dilakukan oleh tim audit internal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan. Yang terakhir adalah tahap internalisasi, yang dimana upaya memperkenalkan GCG dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat bagan dari penanggung jawab dan juga pelaksana dari sosialisasi Good Corporate Governance. Berikut ini di sini terdapat ketua tim yaitu direktur utama yang bertanggung jawab untuk memimpin tim dalam pelaksanaan sosialisasi Good Corporate Governance. Di bawahnya terdapat anggota tim yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen di perusahaan seperti Departemen Keuangan, Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, dan Departemen Komunikasi. Departemen Keuangan itu sendiri bertugas untuk menyusun anggaran untuk sosialisasi Good Corporate Governance, serta memastikan ketersediaan anggaran untuk sosialisasi Good Corporate Governance. Kemudian ada Departemen Hukum, yang dimana bertugas untuk memberikan masukan mengenai aspek hukum dalam sosialisasi Good Corporate Governance, serta mendampingi tim dalam pelaksanaan sosialisasi Good Corporate Governance. Kemudian ada Sumber Daya Manusia, Departemen Sumber Daya Manusia, yang dimana bertujuan untuk menyusun rencana pelatihan Good Corporate Governance dan melaksanaan pelatihan Good Corporate Governance. Yang terakhir ada Departemen Komunikasi, yang bertugas untuk menyusun materi sosialisasi Good Corporate Governance dan melaksanakan sosialisasi Good Corporate Governance secara tidak langsung.
Nah, pada tahap implementasi ini terdapat bagian dari tim audit internal perusahaan yang dimana bisa kita lihat yaitu di sini yang pertama kepala timnya yaitu Budi Santoso bertanggung jawab untuk memimpin tim audit internal dalam pelaksanaan audit Good Corporate Governance. Yang di bawahnya yaitu terdapat auditor internal yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu senior auditor dan junior auditor yang bertugas untuk melakukan audit good corporate governance. Senior auditornya itu sendiri di sini bertugas untuk melakukan audit terhadap aspek-aspek GCG seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi dan akuntabilitas, independensi, akuntabilitas, kesetaraan, menyusun laporan audit GCG, dan merekomendasikan perbaikan dalam penerapan GCG. Sedangkan junior auditor di sini bertugas untuk membantu senior auditor dalam melakukan audit GCG, melakukan penelitian dan analisa data, dan menyusun laporan hasil penelitian dan analisisnya. Yang ketiga di sini adalah tahap internalisasi. Tahap internalisasi di sini yaitu berupa workshop dengan tema Good Corporate Governance, keberhasilan di PTJS Jakarta. Nah, workshop GCG ini adalah kegiatan internalisasi GCG yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai GCG. Nah, workshop GCG ini biasanya membahas topik-topik spesifik seperti whistleblowing, konflik kepentingan, dan integritas. Dengan metode apa? Dengan metode diskusi dan juga presentasi. Tujuannya yaitu di sini untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai good corporate governance itu sendiri, meningkatkan keterampilan karyawan dalam penerapan good corporate governance, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan good corporate governance. Sehingga di sini bisa kita lihat gambaran dari workshop GCG keberhasilan di PTJS Jakarta. Next, berikut ini adalah tahapan terakhir dari tahapan-tahapan persiapan Good Corporate Governance perusahaan kami, yang dimana tahapan terakhirnya adalah tahapan evaluasi. Bisa kita lihat di sini terdapat timetable dari Good Corporate Governance yang telah kita lakukan. Ada 3 poin utama yaitu persiapan, implementasi, dan evaluasi. Di sini kegiatan persiapan itu sendiri ada penyusunan rencana yaitu frekuensinya 1 bulan yaitu pada bulan Januari, kemudian pembentukan timnya yaitu 2 bulan Januari dan Februari, serta pengumpulan data dan informasinya yaitu 2 bulan juga pada Februari dan Maret. Semua kegiatan ini telah tercapai. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu implementasi. Sosialisasinya itu sendiri di sini pada bulan April. Kemudian implementasinya di sini yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni. Serta kegiatan internalisasinya sendiri yaitu di sini pada bulan Juli dan Agustus. Semua kegiatan implementasi ini telah tercapai. Yang terakhir adalah tahap penyusunan rencana evaluasi. Di sini terjadi pada bulan Agustus. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data dan informasi pada bulan Agustus juga. Yang ketiga ada analisis datanya yaitu pada bulan September. Yang keempat ada penyusunan laporan evaluasi pada bulan September dan Oktober. Dan yang terakhir adalah presentasi hasil evaluasi kepada CEO yang terjadi pada bulan November. Nah, kegiatan-kegiatan evaluasi ini yang terdapat dari 5 kegiatan ini di mana belum terrealisasi karena kami baru saja melakukan
implementasi dari kegiatan workshop dan seminar PTJS Jakarta. Sehingga tahapan-tahapan evaluasi ini masih dalam tahap perencanaan. Bisa kita lihat di sini terdapat bagan evaluasi yang telah kami bentuk untuk mengevaluasi penerapan Good Corporate Governance yang sudah terjadi sebelumnya, yang dimana di sini diketuai oleh Direktur GCG Melanie, kemudian dibawahi oleh Manajer Keuangan Anissa, Manajer Operasional Dira, Manajer Sumber Daya Lasni, dan Konsultan GCG yaitu Rudi. Yang dimana tim-tim ini akan mengevaluasi terkait penerapan Good Corporate Governance yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu seminar atau workshop Good Corporate Governance keberhasilan di PTJS Jakarta. Nah, setelah kita melakukan tahapan-tahapan persiapan Good Corporate Governance sebelumnya, berupa persiapan dari workshop dan seminar yang bertema Good Corporate Governance keberhasilan di PTJS Jakarta, kemudian ada juga tahapan dari implementasinya, dan juga tahapan evaluasinya, maka di sini saya akan memberikan atau saya akan menunjukkan sanksi dan reward juga terkait kepada karyawan yang dimana terkait dari penerapan Good Corporate Governance yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini terdapat sanksi dan juga reward. Nah, sanksinya yaitu untuk karyawan yang melakukan pelanggaran Good Corporate Governance dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk perusahaan yang tidak menerapkan Good Corporate Governance secara baik, dapat dikenai sanksi hukum seperti gugatan, denda, hingga pidana. Kemudian, reward-nya itu sendiri yaitu untuk karyawan yang telah menerapkan Good Corporate Governance secara baik, dapat diberikan reward finansial seperti bonus, intensif, hingga kenaikan gaji. Kemudian, untuk unit kerja yang telah menerapkan Good Corporate Governance secara baik, dapat diberikan reward non-finansial, seperti penghargaan, pengakuan, bahkan hingga promosi. Sehingga saya harapkan sanksi dan reward ini dapat dikerjakan atau dapat memberikan gambaran bagi karyawan untuk melakukan atau menerapkan Good Corporate Governance di perusahaan sebaik mungkin, sehingga karyawan sendiri akan terhindar dari sanksi karena tidak menerapkan Good Corporate Governance dengan baik. Untuk itulah, mohon kerjasamanya pada karyawan-karyawan agar dapat menerapkan Good Corporate Governance dengan baik. Terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton presentasi atau video presentasi terkait tahapan-tahapan penerapan Good Corporate Governance yang telah saya jabarkan sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan atau pemaparan saya terkait Good Corporate Governance. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.